Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18, mata kuliah Aljabar Linear, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2019. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Cecil, Ibu Nafikasari, dan Ibu Skristia. Saya sendiri, Alfisya Isnani Raizon, bersama rekan saya, Fatona, akan menjelaskan tentang hasil kali dalam dan proses Gram-Schmidt. Definisi hasil kali dalam. Misalnya, V adalah sebuah ruang vektor dan vektor U, vektor V adalah elemen dari V, maka notasi digunakan menggunakan kurung seperti ini dinamakan hasil kali dalam. Jika memenuhi sebagai berikut bagi semua vektor U, V, dan W di dalam V dan semua bilangan skalar K. Yang pertama adalah aksioma kesimetrian, di mana hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sama dengan hasil kali dalam dari vektor V, vektor U. Yang kedua adalah aksioma penjumlahan, di mana hasil kali dalam dari vektor U ditambah V, W sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, W ditambah hasil kali dalam dari vektor V, vektor W. Yang ketiga adalah aksioma homogenitas, di mana hasil kali dalam K vektor U, vektor V sama dengan K hasil kali dalam vektor U, vektor V. Selanjutnya adalah aksioma positivitas. Dari aksioma positivitas, untuk hasil kali dalam V dari vektor V, V lebih besar dari sama dengan 0 dan hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 0. Jika dan hanya jika V sama dengan 0, sebuah ruang vektor real yang memiliki sebuah hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam real. Contoh 1, hasil kali dalam Euclidean pada R pangkat N. Jika vektor U sama dengan U1, U2 hingga UN dan vektor V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor pada R pangkat N, maka rumus hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sama dengan vektor U dikali vektor V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah hingga UN, Vn. Mendefinisikan hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sebagai hasil kali dalam Euclidean pada R pangkat N. Jika W1, W2, hingga Wn adalah bilangan-bilangan real positif yang akan kita sebut sebagai nilai bobot. Dan jika vektor U sama dengan U1, U2 hingga UN dan vektor V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor pada R pangkat N dapat ditunjukkan rumus hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sama dengan W1, U1, V1 ditambah W2, U2, V2 ditambah hingga Wn, Vn, Un. Mendefinisikan sebuah hasil kali dalam pada R pangkat N. Hasil kali dalam ini disebut sebagai hasil kali dalam Euclidean berbobot dengan nilai-nilai bobot W1, W2, hingga Wn. Contoh 2, hasil kali dalam Euclidean berbobot. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, dan vektor V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor pada R pangkat 2. Buktikan bahwa hasil kali dalam Euclidean berbobot, hasil kali dalam dari U, vektor U, vektor V sama dengan 3 U1 V1 ditambah 2 U2 V2, 4 aksioma hasil. Penyelesaiannya adalah pertama-tama, perhatikan bahwa jika vektor U dan vektor V dipertukarkan letaknya di dalam persamaan ini, sisi sebelah kanan persamaan akan tetap sama. Oleh karena itu, hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sama dengan hasil dalam dari vektor V, vektor U. Contoh 2, hasil kali dalam Euclidean berbobot. Jika W sama dengan W1, W2, maka hasil kali dalam dari vektor U ditambah V, W sama dengan hasil kali dalam dari dalam kurung U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, W1, W2 sama dengan 3
dikali U1 ditambah V1 dikali W1 ditambah 2 dikali U2 ditambah V2 W2 sama dengan 3 U1 W1 ditambah 3 V1 W1 ditambah 2 U2 W2 ditambah 2 V2 W2. Maka terpenuhinya aksioma kedua, yaitu hasil kali dalam dari vektor U, W ditambah hasil kali dalam dari vektor V, W. Selanjutnya, hasil kali dalam dari K vektor U, vektor V sama dengan hasil kali dalam dari K U1, K U2, dalam kurung V1, V2 sama dengan K dalam kurung 3 U1 V1 ditambah 2 U2 V2 sama dengan K hasil kali dalam dari vektor U, vektor V yang membuktikan terpenuhinya aksioma ketiga. Akhirnya, hasil kali dalam dari vektor V, V sama dengan 3 V1 V1 ditambah 2 V2 V2 sama dengan 3 V1 kuadrat ditambah 2 V2 kuadrat. Jelaslah hasil kali dalam dari vektor V, V sama dengan 3 V1 kuadrat ditambah 2 V2 kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Lebih jauh lagi, hasil kali dalam dari vektor V, V sama dengan 3 V1 kuadrat ditambah 2 V2 kuadrat sama dengan 0. Jika dan hanya jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0, yaitu jika dan V sama dengan V1, V2 sama dengan 0, dengan demikian aksioma keempat terpenuhi. Panjang dan jarak di dalam ruang hasil kali dalam. Definisi. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norma atau norm atau panjang length sebuah vektor U di dalam V dinotasikan dengan seperti ini dan didefinisikan sebagai norm U sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, vektor U dipangkatkan 1/2. Jarak antara dua buah titik vektor U dan V dinotasikan dengan D dalam kurung vektor U, vektor V sama dengan norm dari vektor U dikurang vektor V. Contoh 3. Jika U sama dengan U1, U2 hingga UN dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor pada R pangkat N yang memiliki hasil kali dalam Euclidean, maka norm U sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor U dipangkatkan setengah sama dengan vektor U dalam kurung vektor U dikali vektor U dipangkatkan setengah sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah hingga UN kuadrat. Dan D dalam kurung vektor U, vektor V sama dengan norm dari vektor U min vektor V sama dengan hasil kali dalam dari vektor U min vektor V, vektor U min vektor V dipangkatkan setengah sama dengan akar dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah hingga UN min Vn kuadrat. Contoh 4. Norma dan jarak bergantung pada hasil kali dalam yang digunakan. Apabila hasil kali dalamnya mengalami perubahan, maka norma dan jarak antara vektor-vektor juga akan berubah. Sebagai contoh, untuk vektor-vektor U sama dengan 1,0 dan V sama dengan 0,1 pada R kuadrat yang memiliki hasil kali dalam Euclidean, kita akan memperoleh norm U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Dan D vektor U, vektor V sama dengan norm U, norm dari vektor U min vektor V sama dengan norm 1, min 1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Akan tetapi, jika kita mengubah hasil kali dalamnya menjadi hasil kali dalam Euclidean berbobot, hasil kali dalam dari vektor U, vektor V sama dengan 3 U1 V1 ditambah 2 U2 V2, maka kita akan memperoleh norm U sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, vektor U dipangkatkan setengah sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 dipangkatkan setengah sama dengan akar 3. Dan D vektor U, vektor V sama dengan norm
dari vektor U min vektor V sama dengan hasil kali dalam dari 1, min 1, 1, min 1 dipangkatkan setengah. Sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 1 dipangkatkan setengah sama dengan akar 5. Teorema 1. Sifat-sifat hasil kali dalam. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real dan K adalah skalar sebarang, maka yang pertama, hasil kali dalam dari 0, V sama dengan hasil kali dalam V, 0 sama dengan 0. B, hasil kali dalam dari vektor U, V ditambah W sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, V ditambah hasil kali dalam dari vektor U, W. C, hasil kali dalam dari vektor U, K, vektor V sama dengan K, hasil kali dalam dari vektor U, vektor V. Selanjutnya, hasil kali dalam dari vektor U min vektor V, W sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, W dikurang hasil kali dalam dari vektor V, W. Selanjutnya, hasil kali dalam dari vektor U, vektor V min W sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, vektor V dikurang hasil kali dalam dari vektor U, vektor W. Nah, setelah mengerti tentang hasil kali dalam, selanjutnya kita akan membahas tentang basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt. Basis ortonormal, sebelum itu saya akan menyinggung sedikit tentang basis ortonormal dan basis ortogonal. Basis ortonormal di sebelumnya yaitu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut bersifat ortogonal atau saling tegak lurus. Dan himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau normnya 1. Pada teorema 1 dikatakan bahwa setiap ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga memiliki sebuah basis ortonormal. Dibuktikan dengan misalkan P adalah suatu ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga sebarang. Dan misalkan U1, U2, dan sampai UN adalah basis sebarang untuk di ruang V. Akan cukup kiranya apabila kita dapat menunjukkan bahwa V memiliki sebuah basis ortogonal, karena vektor-vektor di dalam basis ortogonal itu dapat dinormalisasikan untuk menghasilkan sebuah basis ortonormal untuk V. Urutan langkah berikut ini akan menghasilkan sebuah basis ortogonal V1, V2, sampai Vn untuk di ruang V. Jadi, sedikit kesimpulan bahwa proses Gram-Schmidt ini adalah sebuah proses di mana kita akan mengubah vektor yang semulanya tidak berbasis ortogonal dan tidak berbasis ortonormal akan diubah menjadi berbasis ortogonal dan berbasis ortonormal. Langkah yang pertama yaitu kita misalkan V1 sama dengan U1. Yang kedua, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1, kita dapat memperoleh sebuah vektor V2 yang ortogonal terhadap V1 dengan menghitung komponen U2 yang ortogonal terhadap ruang W1 yang direntang oleh V1 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Proyeksi dari U terhadap W sama dengan hasil kali dalam U, V1 per panjang atau norm dari V1 pangkat 2 dikali V1 ditambah U ditambah hasil kali dalam vektor U, vektor V2 per panjang atau norm dari V2 kuadrat dikali V2 dan seterusnya. Dan disimpulkan V2 sama dengan U2 dikurang proyeksi dari vektor U2 terhadap W1 dan U2 sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam dari U3, V1 dibagi norm dari V2 dikali V1. Berikut adalah ilustrasi dari gambarnya.
Nah, tentu saja jika V2 sama dengan 0, maka V2 bukan merupakan vektor basis. Namun jika mungkin demikian halnya, karena dari rumus V2 di atas, kita memperoleh U2 sama dengan hasil kali dalam dari V1 per V1 kuadrat, V1 sama dengan hasil kali dalam dari U, V1 per U1 kuadrat U1. Yang menjelaskan bahwa vektor U2 adalah kelipatan dari U1, sehingga bertentangan dengan kebebasan linear dari basis S. Langkah ketiga yaitu kita menghitung vektor, menghitung V3. Membuat vektor V3 yang ortogonal terhadap V1 maupun V2. Kita menghitung komponen U3 yang ortogonal terhadap ruang W2 yang direntang oleh V1 dan V2. Ini diilustrasikan dengan oleh gambar berikut ini. Nah, langkah keempatnya yaitu kita menghitung V4. Begitulah juga seterusnya. Apabila langkah ini diteruskan, setelah langkah ke N akan diperoleh himpunan vektor-vektor ortogonal V1, V2 sampai dengan Vn, karena V berdimensi N dan setiap himpunan ortogonal bersifat bebas linear, maka himpunan V1, V2 sampai Vn adalah sebuah basis ortogonal bagi V. Nah, banyaknya V ini tergantung dari bagaimana soal itu diberikan. Misalkan diberikan soal sampai soal yang berbasis R3, maka kita harus membuat sampai dengan V3. Begitu juga seterusnya. Contoh menggunakan proses Gram-Schmidt. Perhatikan ruang vektor R3 yang memiliki hasil kali dalam Euclidean. Terapkan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor-vektor basis U1, yaitu 1,1,1, U2 0,1,1, U3 0,0,1 menjadi sebuah basis ortogonal V1, V2 sampai dengan Vn, kemudian normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal untuk memperoleh sebuah basis ortonormal Q1, Q2 sampai dengan Qn. Penjelasannya yang pertama, misalkan V1 sama dengan U1 sama dengan 1,1,1. Nah, yang kedua, kita hitung V2-nya dengan cara mengoperasikan rumus berikut ini. U2 dikurang proyeksi dari vektor U2 dikurang proyeksi vektor U2 terhadap W1 sama dengan berikut ini. Hasil kali vektor U2 dikurang hasil kali dalam U3, V1 per norm dari V1 kuadrat dikali V1. Berikut hasilnya. Langkah ketiga yaitu V3. Kita menghitungnya seperti ini. Sehingga diperolehlah V3 sama dengan 0,-1/2, 1/2. Sehingga V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan -2/3, 1/3, 1/3, dan V3 sama dengan 0,-1/2, 1/2. Nah, V1, V2, dan V3 ini membentuk sebuah basis ortogonal untuk R3. Ini dapat dibuktikan. Norma vektor-vektor di atas V1, V2, dan V3 ini adalah sebagai berikut panjangnya. Bisa dihitung dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga basis ortonormal ini kita tinggal membagikan antara V1 dengan panjangnya, yaitu panjang dari V1, sehingga hasilnya sebagai berikut. V2 sebagai berikut, Q2 dengan membagikan V2 per panjang V2 atau norma V2, sehingga hasilnya sebagai berikut. Lalu Q3 dengan membagikan V3 dengan panjangnya atau norm V3, sehingga hasilnya 0,-1/2, 1/2. Nah, berikut ini latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk mengasah apakah
teman-teman sudah mengerti dengan materi yang telah kami sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.